Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan hasil dari rekapan saya ya, mengenai peternakan lebah apis cerana ya teman-teman. Nah, yang pertama untuk lubang sarang lebah pekerja ini 5 mili ya. Terus yang kedua lubang sarang lebah jantan ini 6 mili. Terus yang ketiga lubang sarang lebah ratu ini 9 mili ya teman-teman. Nah, terus yang keempat tebal sarang lebah pekerja. Nah, tebal sarang lebah pekerja ini 2 cm. Terus yang kelima tebal sarang lebah jantan. Nah, tebal sarang lebah jantan ini 2,5 cm ya teman-teman. Sama persis seperti tebal madu. Kalau tebal madu nggak bisa ditulis di sini karena beraneka ragam ya, karena ada madu tongkol gitu teman-teman. Jadi bisa lebih dari 2,5 cm kemungkinan. Nah, terus yang keenam sekat pintu ratu antara 5, 6 sampai 7 mili teman-teman. Nah, terus yang ketujuh jarak antar frame. Jarak antar frame ini 7 mili. Nah, ini yang ketujuh yang dimaksud jarak antar frame ini teman-teman, ini kayak gini contohnya. Nah, jarak antar frame ini yang dimaksud di sana tadi itu antara ini sama ini ya teman-teman. Nah, jadi antara ini sama ini. Nah, ini 7 mili teman-teman. Nah, kalau untuk tebal frame-nya ini 2,5 cm. Nah, 2,5 cm tebal frame. Nah, terus biasanya kalau ini untuk lebah pekerjanya ini biasanya dia 2 cm tebalnya, 2 cm. Ini tebal madu biasanya, tebal madu. Nah, terus ketebalan madunya ini di kisaran dari sini ke sini ya, dari sini ke sini ini 2,5 mili teman-teman. Nah, yang sini 2,5 mili. Nah, ini pintunya ini, pintu keluar masuk lebahnya ini 7 mili. Nah, jadi jarak antara telur sarang ya, sarang lebah pekerja satu dengan yang ini jaraknya 1 cm 2 mili. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau lebah pekerjanya itu besarnya 5 mili ya, 5 mili. Nah, yang sini 5 mili ya. Nah, jadi gini. Nah, yang sini 5 mili besarnya lebah pekerjanya. Nah, yang sini 5 mili. Yang sini 5 mili. Nah, ini teman-teman. Jadi mereka ini bisa adu punggung. Nah, ini sayap mereka, sayap mereka, sayap mereka, sayap mereka teman-teman. Nah, ini bisa adu punggung. Jadi ada selisih 2 mili teman-teman, ada selisih 2 mili. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi nggak ganggu ini nggak ganggu. Jadi sarangnya lebih tertata dengan rapi ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus yang ke berapa ini? Yang ke-7 sudah jarak antar frame sudah dijelaskan. Nah, terus yang ke-8 ini bulan 12 Desember tabungan madu mulai dimakan lebah. Nah, jadi bulan 12 Desember ini madu yang ada di sarang itu biasanya mulai dibolongi ya. Jadi madu-madu yang asalnya disegel itu sudah mulai dilubangi dimakan sama lebah pekerjanya. Karena pada saat itu bulan 12 ini musim bunga lagi menurun ya. Jadi musim bunga ini sudah memasuki musim buah teman-teman. Nah, terus bulan 6. Nah, terus memasuki yang ke-9 bulan 6 ini Juni awal musim kemarau. Nah, di sini mulai memasuki awal musim kemarau bulan 6. Ini terus yang ke-10 bulan 11 November awal musim penghujan. Untuk tahun yang kemarin ya, tahun 2023 ini awal November memasuki musim penghujan. Nah,
Terus yang ke-11, waktu paling aktif lebah pada akhir musim panas sampai awal musim gugur. Nah, waktu paling aktifnya ini pada akhir musim panas ya sampai awal musim gugur gitu. Itu lebah paling aktif. Terus 12, lebah membentuk koloni pada saat musim semi. Nah, jadi pada saat musim semi ini lebah membentuk koloni, artinya menguatkan koloninya gitu, teman-teman. Nah, terus lebah bertahan hidup pada saat musim dingin. Nah, itu teman-teman. Setelah itu, terus yang ke-14 ini aktivitas lebah menurun pada bulan Januari. Ini mulai menurun, Februari menurun. Nah, Maret meningkat itu teman-teman. Nah, Maret meningkat karena pada saat bulan Maret ini bunga kopi ini mulai berbunga. Nah, April menurun lagi, Juli menurun, Oktober menurun gitu teman-teman. Nah, terus nomor 15, puncak pembungaan terjadi pada bulan Oktober sama November teman-teman. Jadi pada saat memasuki musim penghujan ya, setelah memasuki musim penghujan, nah ini bunga-bunga pada bermekaran teman-teman. Nah, puncaknya ini di bulan November, Oktober, November ini puncaknya. Terus nomor 16, penurunan pembungaan terjadi karena kemarau panjang. Nah, jadi kemarau panjang yang kemarin-kemarin itu membuat bunga yang harusnya mekar ini nggak keluar bunga ya teman-teman. Jadi ada sebagian tanaman yang nggak bisa berbunga pada saat itu karena kemarau panjang. Jadi mungkin pohonnya stres ya gitu ya, mungkin kayak gitu. Nah, terus pembungaan terendah pada bulan April ya, bulan 4 sama Juni, Agustus. Nah, ini fase bunga yang paling rendah biasanya terjadi pada bulan April ya, Juni, Agustus nih. Nah, puncak buah terjadi pada bulan Desember ya, puncak buahnya. Nah, itu teman-teman. Nah, terus untuk grafik tahun yang kemarin-kemarinnya ya, grafiknya ini saya lampirkan. Untuk kode J, F, M, A, J dan seterusnya itu sebenarnya adalah J untuk Januari, F untuk Februari, M untuk Maret, dan seterusnya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat.